Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Ada backingnya akal sehat itu. Yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu jingan yang tolol. Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara soal pernyataannya yang mengatakan presiden bajingan tolol sehingga dituding menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung membantah tuduhan bahwa dirinya menghina Presiden Joko Widodo. Tetapi ia mengakui menghina kedudukan presiden, namun bukan menghina sosok Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih sama-sama, ujar Rocky. Presiden tuh nggak punya martabat. Beberapa politisi senior bahkan PDIP, Gerindra, Rocky, kamu minta maaf pada Jokowi karena Anda telah menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Yang saya kritik berkali-kali, bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Presiden itu kita sebut seorang karena fisiknya orang, bukan barang. Tapi dianggap saya menghina martabat presiden. Presiden tuh nggak punya martabat karena dia fungsi. Dia lembaga. Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Gak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil pasti Rocky. Menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi, dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic, so. Miris. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku dibully habis-habisan di puluhan grup WhatsApp baru setelah dituding menghina Jokowi. Di handphone saya bertambah sekitar 70 hingga 75 WA grup baru. Nomor handphone saya ada di mana-mana, dimasukkan ke grup untuk membuli saya, kata Rocky. Rocky pun menegaskan bahwa yang menjadi sasaran kritiknya berulang kali selama bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Kehidupan kita dibuat miskin oleh pemimpin yang kurang mampu berpikir. Itu soal kita. Jadi kalau ditanya, apa masalah Bapak Presiden sekarang? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya. Karena nggak ada konsep yang utuh. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Ya, itu serius. Sangat serius. Karena ini berurusan dengan nasib negara. Kalau pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya tuh. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini yang saya sampaikan, saya akan lawan. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila,
presiden syarat, presiden kobak, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, masalah wibawa negara, itu yang saya nggak mau. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Akan saya gigit sendiri, lewat cara saya. Bareskrim Polri menolak laporan yang dilayangkan oleh sejumlah relawan Joko Widodo terhadap Rocky Gerung atas dugaan penghinaan presiden. Sekretaris Barisan Relawan Jalan Perubahan Bara JP, Rally Regan, mengatakan pihaknya telah selesai berkonsultasi dengan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Bareskrim. Dan setelah 9 jam berkonsultasi pada Senin 31 Juli 2023, Rally pun mengatakan pihak SPKT menolak laporan dan mengalihkannya ke pengaduan masyarakat. Menurut Rally, alasan Bareskrim menolak karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi secara langsung sebagai pihak yang telah dirugikan. Dan mereka merasa tidak mungkin memanggil Presiden. Rally juga mengatakan pengaduan masyarakat ini masih ada kemungkinan untuk naik menjadi laporan polisi apabila penyidik telah menyambangi Presiden Joko Widodo dan mengklarifikasi pengaduan relawan. Bukti videonya pun sudah diserahkan. Sebelumnya sejumlah organisasi relawan Joko Widodo yang terdiri dari Barikade 98, Poreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, Solmed, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaruan Akar Indonesia hari ini. Dan juga Bara JP mendatangi Bareskrim pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk membuat laporan polisi. Mereka tersinggung karena Rocky Gerung telah dianggap menghina Presiden dengan kata-kata yang sangat kasar. Menurut Beni, tidak boleh ada seorang pun yang patut menghina Presiden, sebab mayoritas masyarakat Indonesia telah memilihnya sebagai sosok pemimpin negara. Akankah ucapan Rocky Gerung itu bisa dianggap menghina simbol negara? Dalam hal ini pemirsa adalah Presiden. Langsung saja kita mendalaminya bersama dengan nanti akan ada pelapor, yaitu ada Beni Ramdhani selaku Ketua Umum Barikade 98 yang sudah melaporkan Rocky Gerung. Kemudian juga ada pakar hukum, ada Profesor Hipnu Nugroho. Bang Beni terlebih dahulu, apa sih sebetulnya dilaporkan? Apakah hanya sebuah kata saja yang dianggap tidak pantas, atau memang ini merasa sudah puncaknya dari Anda, Bang Beni? Bagaimana seorang kepala negara dengan seenak udel Rocky Gerung memanipulasi demokrasi, memanipulasi hak intelektual, hak berpikir, kebebasan berpendapat, kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Saya tantang kalau Rocky Gerung seorang pemberani, berani nggak dia katakan orang tuanya sebagai bajingan tolol? Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya? Kalau maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tolol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah? Ini order, ini kepentingan ya Rocky Gerung atas kepentingan orang lain yang dititipkan kepadanya, dan Rocky Gerung hanya sebagai alat. Nah, kalau persoalan hukum kita serahkan. Kami punya pengacara. Tadi malam adalah awal 42 ya. 42 relawan sudah menyampaikan sikap, laporan. Dan ini Mbak berbahaya. Rocky Gerung dengan pernyataannya memantik ya gerakan nasional, anak-anak bangsa yang menyampaikan reaksi di setiap daerah. Oh, menurut Bang Beni tadi di sini adalah bentuk penghinaan, bentuk juga hoax atau berita bohong. Nah, secara konstruksi hukum apakah ini memenuhi unsur penghinaan terhadap Presiden? Ya, ini Mbak Tisa, di dalam konstruksi hukum itu melihat antara subjek atau objek pekerjaan Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai pribadi. Disinilah kalau Pak Jokowi sebagai presiden itu suatu kritik, tapi kritik yang juga harus mempunyai data akurat. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai pribadi itu tergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu kita harus bedakan di dalam hukum, apakah ini sebagai kritik, apakah sebagai bentuk penghinaan. Nah, Prof Hipnu melihat ini kritik atau penghinaan? Nah, nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mbak, ini tidak cukup hanya penyampaian apa yang disampaikan Pak Rocky. Makanya pelapor juga memberikan data-data akurat.
batas mana kritik, batas mana sebagai bentuk penghinaan. Itu. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu dalam hukum, kalau itu sebagai penghinaan pribadi, maka Pak Jokowi sendiri harus melaporkan. Ya. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak bisa Pak Beni menyampaikan. Malah bisa kalau kuasanya Pak Ben, kuasa dari Pak, misalkan Pak Jokowi ini nggak bisa, saya kuasakan saat itu bisa. Karena kuasa adalah mewakili daripada yang merasa terhina. Nah disinilah konsep hukum juga harus dipahami dalam hal ini, sehingga permasalahan ini tidak menjadi berlarut-larut.